Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi PN Tipikor Banda Aceh menggelar sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari jaksa terkait kasus dugaan korupsi bibit ikan kakap dan pakarunca untuk korban konflik Aceh pada Jumat kemarin 13 Desember 2024. Kamarudin, yaitu penasehat hukum dari terdakwa Sohendri dan Zulfikar, mengatakan para terdakwa diperiksa dalam sidang terbuka untuk umum itu terkait dengan prosedur pengajuan program dan sistem penganggaran dana hibah. Semua. Jadi sudah terkonfirmasi semua ya apa yang diberikan keterangan di tingkat penyidikan atau di tingkat kejaksaan tinggi ya. Artinya hari ini itu selesai 8 orang. Kira-kira apa sih isinya? Pertanyaannya. Yang pertama yang diberikan adalah terkait dengan prosedur ya, pengajuan program. Kita dari tim lawyer ya beranggapan prosedurnya itu sudah benar. Walaupun kemudian ya jaksa mengkonfirmasi ulang, gitu ya. Nanti kita akan buktikan lebih lanjut. Yang kedua juga tentang penganggaran, kita anggap itu sudah benar, ya. Terkait. Menurut Kamarudin tidak ada masalah tentang penganggaran dana hibah tersebut. Namun ia menyinggung tentang anggaran yang bersumber dari dana pokir yang sempat disampaikan oleh saksi dalam persidangan, yaitu Muhammad Yasin yang merupakan kasubag program pada Sekretariat BRA. Ia menambahkan kalau memang benar dana hibah bersumber dari dana pokir anggota dewan, maka majelis hakim bisa saja akan memanggil anggota dewan pemilik dana tersebut untuk dimintai keterangan tentang aliran dana. Ya, tadi saksi Pak Yanis mengatakan ada pokir DPRA, kan itu. Saya nggak tahu tadi dia menyebutkan berapa orang anggota DPRA. Dia ya saksi menyebutkan itu. Tapi ya silakan konfirmasi dengan anggota DPRA. Kalau majelis hakim ingin memeriksa lebih lanjut ya panggilnya anggota DPRA, itu hak pengadilan kan. Dalam kesempatan tersebut Kamarudin yang didampingi Hermanto dan Raja Maulana menegaskan bahwa proses penganggaran telah sesuai aturan. Namun ia menyinggung tentang SK penerima hibah yang dikeluarkan oleh Gubernur Aceh pada tanggal 22 Desember 2023, kemudian SPM untuk pengamprahan yang bertanggal 27 Desember 2024. Perubahan, bahkan tahu nggak? Sekarang itu SK hibah dari Gubernur itu tanggal berapa? Tanggal 20 Desember. 22 Desember. Akhirnya sudah waktunya tutup anggaran. Kemudian amprahan SPM tanggal 27. Artinya dikerjakan berarti 7 hari. Apakah ini semua ya terkait dengan program pengadaan ya, program infrastruktur segala macam, perubahan anggaran itu memang semuanya menyesuaikan. Ada masuk pertama proposal belum lengkap diperbaiki lagi. Itu memang normal. Kenapa? Karena anggaran perubahan ini dia. Anggaran perubahan itu ini hibahnya. Tanggal 22 Desember. Orang ini menuntut yang ideal nggak mungkin. Nah ini juga jadi pertimbangan majelis hakim, ini tanggal 22 ini. Kamarudin sendiri sebagai seorang penasihat hukum merasakan adanya keanehan dan kejanggalan dalam penegakan hukum terhadap kasus tersebut. Namun demikian ia mengatakan tidak tertutup kemungkinan nantinya majelis hakim akan menetapkan tersangka baru dan akan ditindaklanjuti oleh jaksa. Pemilik perusahaan-perusahaan yang menjadi rekanan dalam proyek yang menyeret ketua BRA tersebut belum diketahui sudah diperiksa atau belum. Jika belum, Kamarudin mengaku tidak tahu alasan jaksa tidak memeriksa pemilik perusahaan tersebut. Ia berharap kasus ini akan bisa terungkap secara terang benderang dan akan memberi keadilan kepada semua pihak, khususnya untuk masyarakat korban konflik. Namun demikian dia mengaku sejauh ini majelis hakim telah melakukan semuanya dengan baik dan objektif. Ini anehnya itu, perusahaannya ini nggak ditetapkan tersangka. Yang ditetapkan tersangka ketua BRA, PPTK, KPA, kemudian koordinator masing-masing ya. Dari pihak perusahaan itu nggak ada. Ditetapkan, ini aneh juga kasus ini. Kenapa kok dari perusahaan nggak ditetapkan sebagai tersangka? Nah, ini kita akan bisa jadi majelis hakim akan menetapkan tersangka baru dan ditindaklanjuti oleh jaksa, bisa saja ya. Kita tunggu aja itu. Ya kita nggak tahu itu kenapa jaksa nggak memeriksa, itu nggak tahu, itu konfirmasi ke jaksa aja. Tapi yang paling pasti tadi diucapkan oleh saksi bahwasanya ini ada pokir anggota DPRA. Yang ini bisa jadi majelis hakim inisiatifnya memanggil anggota DPRA menanya ini, bisa saja. Tapi kita lihat aja. Ya harapan ya semoga kasus ini cepat
ini ya, terungkap semuanya. Kalau kita ingin ya kalau ya terungkap lebih baik dan semuanya kan lebih bagus, Lebih adil, Pak. lebih adil, juga memberi rasa keadilan bagi para tersangka atau terdakwa yang lainnya kan. Juga memberi rasa keadilan kepada masyarakat korban konflik. Ya harus diungkap semuanya lah. Siapa yang terlibat, kira itu. Menurut informasi sebelumnya, dana hibah pengadaan bibit ikan kakap dan pakaruncah tersebut senilai 15,7 miliar rupiah yang dikerjakan oleh 5 perusahaan. 5 perusahaan rekanan tersebut yaitu CV Juang Karya, CV Globalindo Mandiri Jaya, CV Semangat Baru Kalisa, CV Alam Perkasa, dan CV Meseraya. Adapun masyarakat yang disebut menerima dana hibah tersebut ada 9 kelompok, yaitu kelompok Bintang Timur, Doa Ibu, Kakumatsu, Makmur Besare, Raja Mejulang, Cabang Utama, Gudang Meh, Jasa Rakan Mandum, dan kelompok Sobat Nelayan. Adapun 6 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut yaitu Suhendri selaku Ketua BRA, Zulfikar yang disebut sebagai penghubung Ketua BRA, Muhammad yaitu pejabat pelaksana teknis kegiatan PPTK, Mahdi kuasa pengguna anggaran, Zamzami selaku peminjam perusahaan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, dan Hamdani yaitu penghubung rekanan penyedia. Sementara itu belum ada tanggapan dari pihak Kejati Aceh apakah anggota DPRA dan para pemilik perusahaan tersebut sudah diperiksa atau belum, atau apakah akan ada calon tersangka baru. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kasipenkum Kejati Aceh, Ali Rasap Lubis mengatakan akan menanyakan hal tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum JPU yang menangani kasus tersebut.